Halo, perkenalkan saya Lucia Stefano Sahra dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya dengan NIM 2023081015. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Business Intelligence, saya akan mempresentasikan sistem deteksi dini Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS berbasis machine learning dengan pendekatan non-invasif dan interpretasi menggunakan SHAP. Jadi penelitian ini berfokus pada bagaimana model tidak hanya memberikan prediksi, tetapi juga mampu menjelaskan alasan di balik prediksi tersebut. PCOS itu merupakan salah satu gangguan hormon yang cukup sering terjadi pada wanita usia reproduktif. Dalam dunia medis, diagnosis PCOS itu biasanya membutuhkan beberapa indikator, salah satunya adalah pemeriksaan menggunakan USG. Namun, tidak semua fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik kecil memiliki akses terhadap alat USG tersebut maupun tenaga medis spesialis seperti dokter spesialis obgyn gitu. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan metode deteksi dini yang lebih sederhana, terus menggunakan data-data yang dasar, cepat, dan dapat digunakan secara luas tanpa ketergantungan pada alat yang kompleks. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membangun model machine learning untuk memprediksi resiko PCOS menggunakan fitur-fitur non-invasif, yaitu data yang dapat diperoleh tanpa pemeriksaan alat medis seperti USG. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi model dengan menggunakan SHAP, sehingga hasil prediksi dapat dijelaskan secara lebih jelas. Nah, dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu screening awal. Nah, dataset yang digunakan ini itu berasal dari Kaggle dengan jumlah baris sekitar 1.000 data. Dataset ini terdiri dari beberapa fitur. Awalnya itu ada fitur usia, BMI, kondisi menstruasi, terus kondisi ovarium, dan kadar hormon testosteron. Nah, target dari dataset ini adalah diagnosis PCOS yang bersifat binary, yaitu 0 untuk non-PCOS dan 1 untuk PCOS. Nah, data ini tuh memiliki pola yang cukup jelas, terutama karena beberapa fitur memiliki hubungan yang kuat dengan kondisi PCOS. Nah, pada tahap pre-processing ini, pertama tuh saya memastikan bahwa tidak terdapat missing value sehingga data itu siap digunakan. Kemudian, saya melakukan penghapusan fitur antral follicle count atau kondisi ovarium karena fitur ini itu hanya bisa diperoleh dari pemeriksaan USG tadi. Nah, jadi penghapusan ini dilakukan agar model yang dihasilkan itu benar-benar bersifat non-invasif yang dan lebih realistis untuk digunakan di fasilitas dengan keterbatasan alat. Nah, setelah itu saya split datanya menjadi 80% training dan 20% testing menggunakan stratified split agar distribusi kelas itu tetap seimbang. Nah, karena data menunjukkan ketidakseimbangan jumlah kelas, eh, lebih banyak itu data pasien yang tidak PCOS. Nah, jadi saya menggunakan SMOT pada data training untuk meningkatkan jumlah data pada kelas minoritas sehingga hasilnya nanti itu model tidak bias. Dalam penelitian ini saya menggunakan 3 model, yaitu logistic uh, regression, random forest, dan XGBoost. Logistic regression ini digunakan sebagai baseline model karena sederhana dan mudah diinterpretasikan. Random forest digunakan karena mampu menangkap pola nonlinear melalui kombinasi beberapa decision tree. Sedangkan XGBoost digunakan karena merupakan metode boosting yang dapat meningkatkan performa model dengan menggabungkan model secara bertahap. Nah, ketiga model ini kemudian dibandingkan untuk menentukan mana sih model yang paling terbaik. Nah, di sini dari hasil perbandingan, Random Forest menunjukkan performa terbaik terutama pada nilai recall sebesar 100%. Sementara itu, XGBoost memiliki precision yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Random Forest.
Namun setelah saya analisis lagi, kalau dalam konteks medis ya, recall itu menjadi lebih penting karena lebih baik mendeteksi semua pasien yang berpotensi PCOS dibandingkan melewatkan kasus yang emang sebenarnya itu dia positif PCOS. Nah, untuk model random forest menghasilkan accuracy sebesar 96%, precision-nya itu 83%, recall-nya 100%, dan F1 score sebesar 0,91. Nah, nilai recall yang tinggi ini menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi seluruh pasien yang benar-benar memiliki PCOS atau beresiko tinggi PCOS. Namun, nilai precision-nya yang lebih rendah menunjukkan adanya false positif, yaitu pasien yang sebenarnya itu uh, tidak terkena PCOS, tetapi diprediksi sebagai PCOS. Kalau berdasarkan konteks screening awal, kondisi ini tuh masih dapat diterima karena lebih aman dibandingkan false negatif gitu. Yang benar-benar PCOS, tapi kita bilang sehat gitu. Nah, untuk memastikan bahwa model itu tidak hanya bekerja baik pada satu pembagian data, saya lakukan lagi nih validasi menggunakan fivefold cross validation. Hasilnya menunjukkan bahwa model memiliki performa yang konsisten pada setiap fold, sehingga data itu dapat disimpulkan bahwa model cukup stabil dan tidak mengalami overfitting. Nah, di sini visualisasi dari model saya. Di sini seperti confusion matrix digunakan untuk melihat performa model secara lebih detail. Nah, dari confusion matrix dapat dilihat bahwa sebagian besar prediksi berada pada kategori yang benar dengan jumlah kesalahan yang relatif kecil. Di sini tidak ada nih dari prediksi model saya yang emang dia itu eh, sakit sebenarnya, tapi saya bilang nggak sakit, itu nggak ada yang diprediksi seperti itu. Paling di sini ada uh, model ini memprediksi sebenarnya itu dia sehat, tidak tidak PCOS, tapi dibilangnya sakit kayak gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik. Nah, SHAP itu digunakan untuk menjelaskan bagaimana model membuat keputusan. Dari hasil visualisasi SHAP terlihat bahwa fitur menstrual irregularity atau ketidakteraturan menstruasi memiliki pengaruh yang paling besar terhadap prediksi PCOS, diikuti oleh BMI dan testosteron level. Hal ini menunjukkan bahwa model itu tidak hanya memberikan hasil, tetapi juga memberikan insight yang sesuai dengan pengetahuan medis. Nah, untuk kesimpulannya secara keseluruhan, model machine learning yang dikembangkan itu mampu memprediksi resiko PCOS dengan performa yang baik. Pendekatan non-invasif ini tetap memberikan hasil yang efektif dan penggunaan SHAP meningkatkan transparansi model. Oleh karena itu, sistem ini berpotensi digunakan sebagai alat bantu screening awal di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan alat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.